Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue dan Jopa di acara Catatan Pejabat. Kali ini kita akan membahas sebuah kendaraan atau alat transportasi lagi. Tapi kali ini unik sekali karena banyak melibatkan beberapa negara ternyata dalam catatan sejarah transportasi ini. Mari kita baca catatannya. Wah, panjang nih catatannya. Catatannya kita baca dulu. Kisah penciptaan becak. Becak dalam ejahan lama becak. Becak salah satu kendaraan tradisional Indonesia. Salah satu kendaraan tradisional Indonesia, tapi meski berasal dari bahasa Cina becak, ejahan lama B E T J A K, tapi transportasi ini awalnya tidak diciptakan di Cina. Becak pertama kali diciptakan pada tahun 1865 di kota Yokohama, Jepang, dan penciptanya adalah seorang kebangsaan Eropa. Mari kita telaah. Yokohama adalah seorang lelaki nestapa, penciptanya adalah seorang lelaki setia tapi nestapa sebab istrinya lumpuh. Istrinya lumpuh. Biarpun demikian, cintanya tak mudah surut. Ia pun menciptakan becak agar istrinya yang ia cintai dapat menikmati keindahan alam di kota Yokohama. Yokohama tuh waktu itu alamnya indah, katanya kan kayak di Indonesia sekarang lah, kan banyak-banyak gitu. Meskipun dalam kondisi lumpuh, laki-laki itu bernama Jonathan Globe. Laki-laki itu bernama Jonathan Globe, seorang berkebangsaan Eropa yang memutuskan tinggal dan menetap di Yokohama. Pada saat datang di Yokohama, ia begitu takjub dengan keindahan kota dan pemandangan alam di sekitarnya. Ya kan? Akan tetapi di sisi lain, ia merasa sedih sebab istri yang ia cintai tidak dapat menikmati keindahan alam tersebut. Oleh karena itu, ia berpikir keras untuk menciptakan sebuah kendaraan yang bisa mengangkut istrinya sehingga dapat melihat keindahan kota alam Yokohama. Ikan. Demi wujudkan cita-citanya, Jonathan Globe merancang sebuah kereta kecil tanpa atap agar dari kereta tersebut istrinya dapat memandangi keindahan kota dan alam sekitarnya. Ia pun kemudian memberikan kereta tersebut kepada memberikan desain kereta tersebut kepada sahabatnya, serta membawanya pada seorang pandai besi, dan di sanalah awal pembuatan becak terjadi. Ya kan? Nah, terjadi. Becak pertama kali disebut oleh orang Jepang jinrikisha, kendaraan yang ditarik oleh tenaga manusia. Jinrikisha. Nah, ntar lama madam nih. Tanya ikan ini dibacanya gimana nih? Ya, ntar gue kalau ke pamerin mat nih, gue nyari madam. Gue bilang sama madam ini bacanya gimana nih? Nah, ya kan? Selepas becak rancangannya jadi, Jonathan Globe kemudian membawa istrinya mengelilingi kota Yokohama untuk memandangi keindahannya. Istrinya nampak sangat bahagia. Begitupun Jonathan. Melihat Jonathan dan istrinya begitu romantis, orang-orang di Yokohama, terutama para bangsawan, merasa terharu sehingga akhirnya banyak bangsawan Jepang yang tertarik dengan becak. Ya kan? Yang merasa tertarik dengan becak. Mulai selepas itu, becak atau Rinjikisha menjadi kendaraan yang populer di kota Yokohama. Semakin lama, becak jadi identik dengan kendaraan para bangsawan Jepang. Setelah itu, pada tahun 1870, pemerintah Jepang memberikan lisensi kepada 3 orang Jepang, yaitu Izumi Yosuke, Suzuki Tokujiro, dan Takayama Kosuke,
untuk membuat becak serta menjadikannya alat transportasi populer di Jepang. Tuh. Kemudian pada saat itu becak mulai menyebar ke Cina, India, dan seluruh Asia Tenggara. Para imigran Cina membawa alat transportasi ke negara-negara tujuan seperti India, Singapura, Indonesia, dan lain sebagainya. Dan perkembangan becak tidak lagi dioperasikan dengan menarik becak melainkan di kayu. Tuh setelah datang ke Indonesia nih. Setelah becak ini sudah menjadi kendaraan lokal khas Indonesia, yaitu kendaraan roda 3 yang di kayu, kata becak tadi, ejaan lama tadi, berasal dari bahasa Cina Hokkien. Dari kata kuda atau cak, TJAK, gerobak, maksudnya kuda gerobak. Becak masuk Indonesia diperkirakan pada abad ke-20, yaitu sekitar tahun 1930 sampai dengan 1937. Pada mulanya, beca digunakan di Indonesia untuk keperluan pedagang Cina mengangkut barang. Selain itu, juga ada yang menyatakan bahwa beca mulanya populer di Makassar sebelum akhirnya diperkenalkan ke Batavia, Jakarta, dan selanjutnya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jadilah sampai sekarang ya kan ada namanya beca terkenal, termasuk bapak juga setelah waktu masa mudanya tuh pernah jadi pengendara beca, apanya, supir lah, apa jadinya ya, bukan supir ya, pokoknya kalau istilah sekarang driver lah, drivernya beca ya kan, pengangkut. Nah itu beca tahun berapa waktu itu dia bilang ya, pokoknya di daerah Kota Nayor, Cibadak, sama di kapital Sukabumi itu dia pernah jadi tukang beca itu. Labora ya kan, Labora yang katanya kalau masuk tuh set kayak seolah-olah masuk lorong waktu zaman dulu ya kan, kalau ngelewat ke Labora itu set ke Labora, Cibadak, terus daerah kapital Sukabumi itu dia jadi pengendara beca di situ. Sampai tukang beca tuh waktu itu sempat jadi petani tengkulak buah alpukat tuh. Terus ada orang ya tiba-tiba kan mau lagi jual nih, transaksi alpukat, terus ditaruh lah di situ kan, set lagi meleng tuh alpukat sekarung ada yang nyuri. Udahlah, kontak semua tukang beca yang ada di pasar itu. Wah, kena. Udah ketemu tuh pencuri itunya, babak belur, pencuri alpukat sekarungnya itu. Pernah tuh itu pengalaman bapak tuh. Ini kalau gak salah gara-gara dititipin dulu, oh tungguin di sini gitu kan, ke kakak saya, tungguin di sini bapak mau kemana dulu gitu sama kakak saya, yang nungguin malah nonton itu yang di PD bajakan Marsanda lagi nyanyi. Nah dia meleng, nah dicuri lah itu alpukat sekarung, dicuri lah alpukat sekarung. Pas bapak balik alpukat berkurang 1 karung, langsung lah dikontak semua tukang beca yang ada di pasar itu, pasar Cibadak waktu itu, set. Wah langsung ketemu pencuri alpukatnya itu, udah dijual alpukatnya, tinggal dia bawa duit. Wah udah babak belur, duitnya diambil orang yang babak belur. Itu tuh cerita bapak waktu itu, waktu gue masih kelas 1 MTS. Kakak tuh waktu itu SMA kalau gak salah, yang sekarang lagi sakit tuh epilepsi. Nah karena ini sebentar lagi akan ada rapat untuk memperingati 17 Agustus di lingkungan sini, jadi dicukupkan sekian dari saya. Jika ada apa namanya request mau membahas apa, kayak tadi kan habis ada webinar tuh tentang cerita Sri Tanjung. Nah dibahas di sini, mau dibahas di sini boleh, terus dan lain sebagainya, boleh lah, boleh request bahas apa, yang penting tentang sejarah atau hal-hal unik di Indonesia dan tentang penyebaran Islam di Indonesia atau di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya. Jadi cukupkan sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.